Halo teman-teman semuanya. Jadi karena banyaknya inbox yang masuk ke saya, baik itu di Facebook maupun Instagram, dan mostly pertanyaannya hampir sama ya. Jadi sekalian saya buat YouTube channel ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Sebelum kalian memutuskan untuk ke Australia, alangkah baiknya kalian tahu dulu kayak gimana sih keadaan gambaran umum di sini. Jadi untuk yang belum tahu sama sekali keadaan di sini kayak gimana, ya ada baiknya kalian lihat video ini. Di video ini saya akan fokus masalah geografi, terus ekonomi, sama politik di sini. Jadi dengan tahu 3 item ini, kalian akan ada gambaran lah. Oh ternyata, oh gimana sih keadaan di Australia meskipun kalian belum ke sini, kalian sudah ada gambaran di sini akan seperti apa, kayak gitu. Oke, yang pertama untuk masalah geografi ya. Jadi geografi di sini untuk luas area. Jadi bayangin dari Sabang sampai Merauke itu Indonesia itu luas areanya ternyata hanya 1,9 juta kilometer persegi dengan penduduknya yang sekitar 270 juta orang. Sementara Australia luas tanahnya itu 7,6 juta kilometer, udah hampir 4 kali lipatnya ya. Ya 3 kali lipat lebih lah dari Indonesia dengan penduduk yang hanya 26 juta, artinya cuma 10%. Ya, kurang dari 10% dari Indonesia. Jadi bisa dibayangin lengangnya di sini ya. Di sini ya bisa dibilang banyak area yang kekurangan populasi. Kayak gitu. Oke, sekarang kita coba lihat ke ini. Kita coba lihat ke map ya. Di map ini Australia gede. Ini Indonesia. Iya, gede juga, tapi masih lebih luas Australia. Jadi di Australia, meskipun areanya besar, tapi mostly orang-orangnya itu akan hidup di tepi laut. Jadi mereka mendekati laut kayak di sini, di ujung-ujung sini. Nah, mereka mostly suka tinggal di sini, di ujung-ujung di coastal namanya, kayak ya di bibir pantai lah. Sementara mereka eh, nggak suka hidup di tengah. Kenapa? Karena yang di samping-samping sini itu cuacanya lebih friendly lah. Jadi kalau ya dingin, ya ada yang panas, daerah sini agak panas, daerah utara. Tapi semakin ke sini, daerah sini ya mostly dingin, apalagi sini Tasmania dingin. Oke, saya belum pernah ke area tengah, tapi katanya kata orang-orang sini, orang Australia, kenapa kok nggak suka hidup di tengah ya? Karena di tengah itu mostly cuacanya ekstrim. Kalau panas panas banget, kalau dingin dingin banget. Jadi nggak ramah lah untuk ditinggalin gitu. Tapi yang tinggal ada yang tinggal, tapi nggak sebanyak yang di area samping ini kayak gitu. Lah, karena areanya luas sekali, jadi banyak pertanian di sini. Jadi agriculture-nya lumayan maju, kayak hampir ya daerah-daerah sini di bawah-bawah sini itu banyak anggur gitu. Terus nggak tahu daerah atas kayak Darwin hasil komoditinya apa saya nggak tahu. Cuman ya mereka apa ya, banyak buah yang tumbuh di sini lah, anggur, kemudian kan apukat, buah naga pun ada di sini gitu. Kemudian kalau untuk daerah bawah-bawah sini kayak Tasmania, ini tempat penangkaran salmon di sini kayak gitu. Lah, karena banyaknya potensi pertanian di sini, sementara tenaga kerjanya sedikit.
Makanya mereka banyak impor orang untuk ngerjain sektor pertaniannya, kayak gitu. Adalah program Working Holiday Visa, di mana anak-anak muda yang umurnya di bawah 30 tahun itu diundang ke sini untuk working and holiday, jadi bekerja dan berlibur. Tapi mereka, saya nggak tahu karena saya nggak ngambil visa itu. Jadi mereka kayaknya ada target harus mereka harus bekerja di sektor pertanian kayak gitu dan harus pindah-pindah gitu. Untuk apa? Untuk membantu sektor pertanian mereka kayak gitu. Terus ya ini geografinya seperti ini, dan di daerah tengah itu mostly biasanya kayak tambang ya, karena di sini terlalu panas, kayak mereka ada tambang besi lumayan gede deh. Kayak gitu. Itu dari sisi geografinya. Oke, jadi nanti kalian kalau ke sini, kenapa kok banyak pekerjaan farm? Ya karena ini. Ya karena memang mereka gede dan ya mostly mereka butuh tenaga untuk ngerjain kebun-kebun mereka gitu. Oke, kemudian masalah ekonomi. Nih, lihat nih. Oke, kita lihat perbandingan. Jadi di Australia itu, di Australia kita fokus yang atas dulu ya. Di Australia kita lihat dari total semua bisnis, 97% itu small business yang karyawannya cuma maksimal 19 orang gitu, 97%. Sisanya itu ya yang agak gedean 20 sampai 199 orang itu di sini termasuk kelas medium ya, kelas tengah cuma 2,6%, dan yang gede, yang perusahaan yang karyawannya di atas 200 orang itu cuma 0,2%. Sedikit banget ya. Kenapa kayak gini? Nanti saya jelasin. Kita bandingin sama Indonesia. Indonesia, oke. Jadi yang dari total penduduk yang cuma 26 juta, mereka ada 2,6 juta perusahaan. Gitu, lumayan banyak ya. Cuma 10%-nya, artinya 26 juta orang, 10%, ada 10%, 2,6 jutanya, sorry, dari 26 juta penduduk, ada 2,6 juta perusahaan. Ya, makanya kalau dibandingkan Indonesia, di sini angka penganggurannya lumayan sedikit. Karena ya banyak perusahaannya gitu. Coba kita bandingkan sama Indonesia. Penduduknya 270-an. Tapi jumlah perusahaannya cuma 1,8 juta gitu. Lebih sedikit dari Australia. Kenapa? Ya mungkin di Indonesia makanya agak susah ya cari kerja. Dan ya sama, sebagian besar memang kalau di Indonesia 80% skala mikro kecil. Jadi perusahaan dengan karyawan sampai 19 orang itu cuma 80%. Ya hampir sama lah. Tapi di Indonesia banyak perusahaan yang di atas 100 orang karyawannya itu ada 1%. Artinya sangat banyak ya, di Indonesia ada 26.000. Padahal di Australia cuma ada 5.000 gitu. 5 kali lipatnya dari Australia. Itu makanya kalau di Australia karena mostly perusahaannya sedikit kecil-kecil, ya orangnya makmur, tapi nggak ada yang sampai tajir melintir kayak di Indonesia gitu. Kayak di Indonesia kan banyak banget kan orang-orang yang tajirnya luar biasa. Kalau tajir banget, kayak uangnya nggak berseri gitu. Ya karena ini gitu. Terus ya kenapa kok lebih banyak small business? Ini saya nggak tahu ya.
kalau yang saya perhatikan ini ya, disclaimer, ini opini saya yang saya perhatikan. Karena di sini apa itu ongkos biaya operasionalnya tinggi ya, terutama karyawan. Jadi kalau kita ke negara berkembang gitu, ada bisnis nih, ada bisnis. Di negara berkembang misalnya bisnis apalah, pabrik roti lah misalnya gitu. Biaya biaya karyawan itu biasanya di bawah 40%. Ya, biaya karyawan di bawah 40%. Sementara bahan bahan baku itu yang lebih mahal. Bukan lebih mahal, lebih banyak porsinya, persentasenya. Tapi di negara maju kayak Australia justru kebalikannya. Bahan bakunya murah, tapi biaya karyawannya itu lebih dari 40% ke atas gitu. Makanya mereka menurut saya mereka cenderung apa ya, compact. Perusahaannya itu compact, jadi satu orang bisa merangkap banyak posisi. Kenapa? Karena karyawannya dibayar per jam di sini. Itu beda sama Indonesia, karena dibayar bulanan, jadi mereka bisa fokus. Misalnya sales aja, terus produksi aja kayak gitu. Kalau di sini manajer bisa bisa jadi supir forklift juga, bisa jualan juga kayak gitu, ngerangkap-ngerangkap. Jadi ya makanya ketika di Indonesia saya udah bayangan, kan di Indonesia saya sales kan. Oh, nanti saya di Australia kan sales lah. Ternyata waktu sampai sini, wah, beda. Dan posisi sales itu mostly dipegang sama ownernya gitu. Dimana owner akan ngerangkap jadi accounting, ngerangkap jadi sales juga, dan sometimes dia ngerangkap produksi juga. Jadi ya karena itu perusahaannya di sini struktur organisasinya sangat kompak ya, sangat mampet, sangat rapat. Kayak gitu. Terus ya ini gambarannya. Jadi dengan kondisi kayak gini, kalau kalian kesini jangan berharap kalian bisa bosi kayak di Indonesia. Kayak di Indonesia kan saya kerja jadi sales dan tim saya ada banyak, dan ya itu saya bisa bosi. Maksudnya mau apa-apa bisa minta bantu orang kayak gitu. Tapi di sini nggak bisa kayak gitu. Jadi bahkan owner perusahaan aja itu sampai nyupir forklift juga gitu. Jadi kalian kalau mau kesini berharap kerja yang ongkang-ongkang, ya lebih baik jangan kesini. Karena setinggi-tingginya jabatan kalian di sini, kalau di industri apa, kalau perusahaannya itu manufaktur misalnya pabrik, pasti kalian akan terjun ke operasional juga, ya angkat-angkat juga, ya ngelakuin kerja kasar juga kayak gitu. Jadi kalau ya balik lagi, kalau kalian mau jadi bos, maksudnya mau kerja kayak di Indonesia yang tinggal ongkang-ongkang aja, jangan kesini, agak susah. Ya mungkin ada, tapi agak chance-nya agak susah. Ya balik lagi, ini lihat angkanya small business ada 97%. Kalau kalian mau ongkang-ongkang berarti kalian harus ke perusahaan yang large business, di mana kompetitor kalian itu nggak cuma orang lokal, banyak orang dari mancanegara juga. Ya semua negara hampir ada semua di sini. Kayak gitu, itu dari gambaran ekonominya. Terus yang ketiga, masalah politik. Oke, kalau di Indonesia agak sedikit beda ya. Jadi di sini itu kalau nggak salah ada partai buruh, kemudian ada partai liberal sama partai yang nggak tahu lah. Tapi yang berkuasa Prime Minister, Perdana Menterinya sekarang itu ada Bapak Albanese gitu. Dan Bapak Albanese ini dari Labour Party, dari Partai Buruh. Karena bosnya, karena pemimpin negaranya di sini dari Partai Buruh, dan DPR-nya juga, parlemennya juga didominasi sama Partai Buruh. Akhirnya apa?
kebijakan-kebijakan mereka itu sangat memperhatikan buruh atau karyawan. Contohnya, di sini mereka ada UMR. UMR nasional segini. Kalau ada perusahaan yang membayar di bawah UMR, itu itu dianggap kriminal, bisa masuk penjara. Kemudian nasib buruh kayak misalnya training, aturannya di sini meskipun training itu wajib dibayar, nggak ada training yang gratis. Kalau ada perusahaan yang training nggak dibayar itu termasuk kriminal. Terus perusahaan harus membayar super di sini kayak apa ya, jaminan hari tua. Jadi harus membayar jaminan hari tua sekian persen ke buruh, ke karyawannya. Nanti uang ini akan disalurkan ke kalau di Indonesia kan BPJS JHT ya. Cuma jaminan hari tuanya dimonopoli sama BPJS. Tapi kalau di sini itu banyak uang pensiunnya ini dititipkan ke pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini company, dan nggak cuma satu. Ada beberapa company dan masing-masing company itu ada programnya masing-masing. Jadi misalnya uang pensiun saya yang dititipkan ke company ini, sekian persen akan dipakai untuk ini, sekian persen dipakai untuk ini. Jadi mereka sangat transparan ya, kayak gitu. Oke, jadi intinya gara-gara pemimpinnya itu dari partai buruh, jadi karyawan di sini itu mostly sejelek-jeleknya pekerjaan di sini, itu alhamdulillah kalian bisa hidup layak karena mereka sudah patokan standarnya kayak gini, per jamnya kayak gini, kayak gitu, per tahunnya kayak gini, pekerjaan ini harus dibayar kayak gini, kayak gitu. Jadi detail banget, dan mereka sangat memperhatikan keselamatan juga. Jadi kalau kalian di tempat kerja ngerasa nggak aman, misalnya kalian di kantor gitu, di kantor terus lantainya berlubang dan kalian ngerasa nggak aman nih, karena kalau kalian nginjak lantai yang berlubang itu bisa bahaya, kalian kakinya bisa cedera. Itu kalian bisa report ke bos kalian. Kalau bos kalian nggak ngurus, maksudnya dibiarin aja, kalian bisa report ke safe work kalau nggak salah. Dia ada kayak lembaga gitu, kalian bisa itu. Dan kalau itu mereka udah turun tangan, konsekuensi paling besarnya perusahaan itu bisa ditutup. Jadi di sini semua perusahaan benar-benar sangat sangat berhati-hati dalam memperlakukan karyawannya gitu. Terus ya di sini ada union juga. Union itu kayak perserikatan buruh kalau di Indonesia. Jadi serikat buruh di sini lumayan kuat. Jadi dan mereka bisa mendesak pemerintah gitu. Kayak contohnya di Sydney demo beberapa kali itu ada demo supir kereta ya. Mereka minta kenaikan gaji kayak gitu. Wah, itu sekali demo itu bisa kereta itu bisa nggak ada, terus sampai macet di mana-mana. Jadi serikat buruhnya di sini kuat banget. Kenapa? Ya karena itu, karena yang berkuasa di sini Labour Party. Jadi oke, mungkin itu dulu. Next saya akan bahas yang lain lagi.